حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد سيد الوفا تاج العارفين قدس الله سره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ahmad dan Ibu Hajah Deni serta keluarga besarnya, para sesepuh, para asatidz, para hujat, sama-sama kita hormati pengurus LGTIN Tangerang Raya yang kita hormati, Bapak Ibu hadirin Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang berbahagia. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para aulia Allah dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Miftahus Subul. Masuk ke pasal pertama. Setelah Senin yang lalu kita telah menyelesaikan mukadimah. Mudah-mudahan masih ingat bahwa di dalam mukadimah itu kita sudah mengetahui dalil terkait dengan zikir jahar maupun zikir khafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi amin. Al-faslul awwal fi bayani mahiyatin nafi wal isbati. Jadi pasal yang pertama ini menjelaskan tentang hakikat zikir nafi dan isbat. Apa sih zikir nafi dan isbat itu? Wa amma mahiyatun nafi wal isbati wa huwa afdal wa asyaddu ta'siran wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Adapun hakikat zikir nafi dan isbat, bahwa maka dia adalah afdal, merupakan zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama. Wa asyaddu ta'siran, dan zikir yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Wa huwa kalimatu la ilaha illallah, dan dia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan zikir nafi dan isbat. Zikir nafinya itu adalah la ilaha illallah, zikir nafi. Jadi dibagi dua. La ilaha itu disebut zikir nafi karena dia meniadakan segala macam Tuhan, itu zikir nafi. Illallah itu disebut zikir isbat. La ilaha zikir nafi, illallah disebut zikir isbat, menetapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu isbat. La ilaha itu zikir nafi. Zikir nafi itu berarti kita meniadakan segala macam Tuhan. Ilah itu memiliki banyak makna. Jadi
Jadi yang disebut ilah Tuhan, kalau kita buka di Qomus Lisanul Arab, itu adalah segala sesuatu yang kita cintai, itu ilah. Kita mencintai makan, mencintai kedudukan, sangat cinta, maka kedudukan, pangkat bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan. Sesuatu yang kita rindukan itu juga ilah. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita sembah, yang kita puja, yang kita jadikan sebagai sandaran hidup, itu juga namanya Tuhan. Maka la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang saya sembah, tidak ada segala sesuatu yang saya cintai, tidak ada segala sesuatu yang saya puja, tidak ada segala sesuatu yang saya jadikan tempat sandaran hidup illallah, kecuali Allah. Itu isbatnya. Makanya ketika kita melafalkan zikir Nabi la ilaha, berarti kita mengosongkan kolbu kita dari segala bentuk kecintaan, segala bentuk kerinduan, segala bentuk pujian kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita kosongkan hati kita. Ini yang disebut dengan taholli. Kan dalam tasawuf ada istilah taholli, tahalli, tajalli, nah, gitu kan? Itu istilah dalam tasawuf. Bahkan taholli, tahalli, tajalli sekarang lagi ngetren di kalangan akademis. Itu dijadikan basis untuk pengembangan sumber daya manusia dengan berbasis taholli, tahalli, tajalli. Itu secara teori itu. Apa itu taholli? Taholli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Itu taholli. Tahalli itu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Itu taholli, tahalli. Nah, di dalam TKN kita, taholli, tahalli, tajalli itu posisinya ada di mana? Kan kita belajar teori tasawuf, tahu taholli itu mengosongin diri dari sifat tercela, tahalli itu menghiasi diri dengan sifat terpuji. Itu teorinya seperti itu. Nah, dalam prakteknya di thariqah kita, di TKN Pondok Pesantren Suralaya, taholli, tahalli, tajalli itu ada di mana posisinya? Posisinya adalah pada zikir nafi dan isbat. Ketika kita zikir nafi la ilaha, maka di saat itu kita taholli, sedang mengosongkan qalbu kita dari segala macam Tuhan palsu, dari segala sifat-sifat tercela. Itu taholli. Lalu tahallinya di mana? Tahallinya ketika kita zikir isbat illallah, menetapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di saat itu kita sedang tahalli, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Tuh prakteknya di situ. Jadi jangan sampai kita bicara TKN Suralaya tidak ada taholli, tahalli, tajalli. Yang ada zikir la ilaha illallah sama zikir kopi. Sebab ada jamaah tapi orang umum yang nanya seperti itu, Pak. Bukan orang TKN tapi nanya seperti itu. Karena dia belajar tasawuf di perkuliahan dengan belajar secara teori. Ada teori taholli, tahalli, tajalli. Ketika lihat amaliyah TKN Suralaya, dia nanya, TKN Suralaya taholli, tahalli, tajallinya di mana? Nah, tahollinya ketika kita mengucapkan la ilaha, kita sedang taholli, mengosongkan qalbu kita dari segala sifat-sifat tercela, dari segala bentuk Tuhan yang palsu. Illallah. Zikir isbatnya, disitulah kita sedang tahalli, menghiasi diri kita dengan sifat terpuji. Lalu tajallinya di mana? Ketika kita sudah zikir la ilaha illallah, sudah masuk ke taholli dan tahalli, maka
tahap berikutnya adalah tajalli, di mana qalbu kita senantiasa online, terhubung, tersambung dengan Allah. Itu tajalli. Jadi tajalli itu jangan dianggap apa istilahnya itu Allah menampakkan, wah itu bikin pusing nanti. Jadi tajalli itu adalah suatu tahap setelah tahalli di mana qalbu kita senantiasa terkoneksi, tersambung, terhubung dengan Allah. Ketika qalbu kita selalu hidup pikir topik seperti ini, itu kita sedang bertajalli. Paham? Sedang bertajalli. Qalbu kita senantiasa terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tanda orang yang tajalli? Tandanya adalah dia akan selalu berakhlak dengan akhlak Allah. Ini yang Rasulullah sabdakan, taqallahu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Artinya orang yang qalbunya senantiasa terhubung dengan Allah, maka dia dalam hidupnya akan selalu mengamalkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Allah bersifat Ar-Rahman, contohnya Maha Pengasih. Maka mencontoh sifat Allah yang Maha Rahman, maka kita akan selalu menjadi orang yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Kan ajaran Nabi seperti itu, harus belas kasihan kepada orang yang keadaannya di bawah. Nah, itu ajaran yang ngambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, diwujudkan dalam bentuk tadi, gambaran orang yang sudah tajalli. Dia berakhlak dengan akhlak Allah. Allah memiliki sifat Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka orang yang mencontoh sifat Allah yang Maha Pemaaf, dia akan menjadi orang yang pemaaf. Gak ada dendam. Karena kadang-kadang kita banyak dendamnya. Dia ada maaf untukmu. Kita selalu gitu. Allah aja maaf. Makanya kita contoh guru agung kita Pengacara Pak Ano, orangnya luar biasa, pemaafnya. Murid yang bandel pun tetap dimaaf. Itu guru kita. Nah, kita sebagai muridnya harus berusaha untuk mencontoh itu. Jadi berakhlaklah dengan akhlak Allah. Itu tanda orang yang sudah mencapai kepada tajalli, buah daripada zikir nafi dan Islam. La ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Di kalimat yang pertama itu. Nah, guru kita menyatakan bahwa zikir nafi dan Islam itu, yang pertama adalah zikir itu merupakan zikir yang paling utama. Dan yang kedua, beliau menyatakan bahwa zikir itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita coba kaji dulu yang pertama. Beliau nyatakan bahwa bahwa zikir Nabi Islam itu adalah merupakan zikir yang paling utama. Apa dasarnya? Dasarnya adalah beliau mengutip firman Allah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini surat Muhammad ayat 19. Ini surat Muhammad ayat 19 ini merupakan sababun nuzul adanya tauhid dzikir. Jadi kalau ada yang nanya tauhid dzikir sebabnya dari mana nih, dari sini. Dari surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada lanjutannya, wastaghfir lidzambika
walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam ini kalau kita buka di dalam tafsir Fathul Ulum itu artinya fasbut ala ilhadi qauli la ilaha illallah, yakni ud'un nasa ila dzalik. Jadi makna fa'lam, maka ketahuilah itu adalah fasbut, tetaplah ala ilhadi qauli la ilaha illallah, tetaplah menampakkan zikir kalimat la ilaha illallah, yakni ud'un nasa ila dzalik, ajak manusia supaya berzikir la ilaha illallah. Jadi kalau melihat ayat ini, maka kita dianjurkan untuk mengajak orang-orang yang belum senang zikir la ilaha illallah supaya zikir la ilaha illallah, dari keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, teman-teman kita. Fakta itu artinya tetaplah menampakkan zikir la ilaha illallah dengan suara jahar. La ilaha illallah, gak usah malu-malu. Ini perintah Allah. Jadi kalau ada yang lainnya kok zikir keras-keras, ini perintah Allah itu faklam ay fasbut ala ilhadi qauli la ilaha illallah, yakni ud'un nas ila dzalik. Saya kalau ingat ini, ingat waktu saya umroh tahun 2016 lah, ketika di Masjidil Haram habis sholat isya, saya lagi zikir jahar, tiba-tiba datang orang Yaman megangin kepala. Lagi zikir jahar, kepalanya dipegangin. Tapi rupanya orang itu paham sebenarnya, paham tentang zikir itu. Begitu berhenti, saya tetap zikir, tetap dipegangin lagi. Akhirnya nggak bisa gerak, akhirnya udah saya sudahin zikirnya, saya sudahin. Ngobrol sebentar, orangnya ngerti bahasa Indonesia. Dia nanya, Toriko Kodimia, mana dia? Paham berarti? Saya pikir mau diskusi tentang zikir, saya pikir. Betulnya apa? Minta peci. Minta peci. Tertarik dengan peci Indonesia. Saya pikir mau ngobrol tentang zikirnya. Itu telah nanya zikir. Toriko Kodimia Nasabandia. Ini nggak taunya minta peci. Jadi dimanapun kita berada sebagai ikhwan, zikirlah dengan zikir jangan. Tapi sudah barang tentu lihat tempat juga. Kalau tempatnya di tempat umum, ya kan, kita sendirian ya jangan over sekedarnya aja. Yang penting gerakannya dapat. Jadi arti fa'lam annahu la ilaha illallah adalah tetaplah kita menampakkan zikir la ilaha illallah. Yang dimaksud adalah ajak manusia supaya berzikir la ilaha illallah. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Kasihan kalau mereka belum mendapat tauhid zikir. Belum tauhid zikir itu harus kita dakwahkan selama ini. Mohon maaf ya, tapi zikir itu kayak sesuatu yang nggak tahu di kalangan kita. Bahkan banyak ustaz yang tahu dengan tauhid, zikir, memahami tauhid hanya sebatas tauhid majid. Itu yang harus kita jelaskan. Selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yang diucapkan oleh saya, kata Nabi, dan oleh para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu bukan sesuatu yang baru.
dari Nabi Adam alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya selalu membawa misi la ilaha illallah, bukan hal yang baru. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menekankan kalimat la ilaha illallah luar biasa. Ujiannya sampai dilempar di tengah kobaran dan api. Nabi Ibrahim kan saking keselnya dengan masyarakat yang menuhankan berhala, sehingga ketika Raja Namrus dan para pejabat kerajaan ada acara di luar kota, diam-diam Nabi Ibrahim masuk ke tempat pemujaan mereka dan berhalanya dihancurkan, ditinggalkan hanya satu berhala yang paling besar, tampaknya dikalungkan yang paling besar. Itu pulang kagetnya mereka. Ini demi menegakkan la ilaha illallah. Begitu beraninya. Begitu pulang Namrud CS kaget. Siapa yang lakuin ini? Ada informasi, ada pemuda yang biasa usil dengan Tuhan kita, namanya Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, diinterogasi kalau bahasa kita. Apa interogasinya? A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim bilang apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yahdiqun. Sebenarnya yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhum, tanyakan kepada mereka in kanu yahdiqun, jika mereka bisa ngomong. Coba tanyakan sama berhala yang paling besar, jika mereka bisa ngomong, kata Ibrahim. Mereka pikir mana ada berhala bisa ngomong. Di situ aja diplomasinya sudah kalah dengan Namrud. Tapi karena penguasa, kalah diplomasi kayak apa, punya akal, nggak mau kalah. Apalagi Ibrahim orang masih muda. Akhirnya dengan tunduk dia bilang apa? Lakot alimta maha ulai yang kau tahu Ibrahim, mereka itu nggak bisa ngomong. Nyadar. Lakot alimta maha ulai yang kau tahu Ibrahim, mereka itu nggak bisa ngomong. Kata Ibrahim, kalau nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Apa kalian nggak berakal? Itu dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya Ibrahim dilempar di tengah kobaran api. Begitu Nabi Ibrahim, kalau saya membaca ya di dalam kitab Fathul Majid, begitu Nabi Ibrahim mau dilempar di tengah kobaran api, itu datang malaikat menawarkan jasa sama Nabi Ibrahim. Ibrahim, kalau kamu mau ini api saya padam ini. Apa Nabi Ibrahim bilang? Enggak. Engkau ini makhluk sama kayak saya. Yang saya butuhkan adalah pertolongan langsung dari Allah. Ini kalau la ilaha illallah sudah masuk ke dalam kolbu seperti itu. Saya nggak butuh bantuan engkau wahai malaikat. Yang saya butuhkan adalah pertolongan dari Allah. Kira-kira kalau kita gimana? Kalau lagi kesulitan nih, nyawa itu taruhannya itu dilempar ke kobaran api antara hidup dan mati. Secara otak kita pasti mati, dilempar. Datang bantuan malaikat Ibrahim, kalau kamu mau saya padami di api. Udah cepetan deh maksudnya. Kalau kita kan urusan belakangan. udah urusannya nanti Ibrahim udah. Terakhir datang malaikat Malak Jibril, nawarin jasa juga. Nah Ibrahim bilang enggak, saya hanya butuh pertolongan langsung dari Allah. Nah orang yang la ilaha illallahnya sudah masuk ke dalam kolbunya, dia tidak akan bergantung kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Nah kita itu diajari oleh guru kita supaya begitu.
bikin api. Nah, kok kebakar juga Ustaz? Bukan untuk itu. Amalin aja yang guru kita sudah ramu di dalam otak, amalin. Tapi jangan tujuannya untuk hal-hal yang seperti itu. Itu urusan Allah. Karena di Ibrahim juga nggak belajar ilmu Quran. Tapi karena tauhidnya mantap, la ilaha illallah yang benar-benar tertanam di dalam qalbunya, maka Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan. Sehingga begitu dilempar, rambut sehelai pun enggak terbakar. Itu karena kebersandarannya kepada Allah luar biasa. Nah, kita dididik oleh guru kita agar memiliki kebersandaran kepada Allah yang kuat. Dengan setiap habis sholat minimal 165 kali melafalkan dzikir jahar. Jadi dzikir jahar la ilaha illallah ini bukan dzikir yang baru, tapi dzikir ini sudah diamalkan dan dibawa oleh para nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang bilang dzikir baru, berarti belum paham. Yang ngomong Ustaz, dzikir baru, enggak paham dengan hadis ini. Perlu kita kasih penjelasan. Selanjutnya summa qala man qala la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan, yang menzikirkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, dakhalal jannah, masuk surga. Amin. Kuncinya ikhlas. La ilaha illallahnya bukan untuk urusan-urusan dunia, tapi benar-benar ikhlas. Lillah, illah, mardotillah, itu ikhlas. Ilahi anta maksudi waridoka madlubi, itu ikhlas. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, dakhalal jannah, masuk surga. Ini bukan mudah-mudahan lagi, pasti masuk surga. Sebab apa? La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Makanya ketika kita baca Al-Barzanji kan ada tuh Miftahul Jannah la ilaha illallah, ya kan? Itu kunci surga. Nah, kuncinya sudah dikasih oleh guru kita, bahkan sudah ditanamkan di dalam qalbu kita melalui talqin dzikir. Tinggal kita amalkan secara ikhlas. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Selanjutnya summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Bagi ahli la ilaha illallah itu tidak akan menemui kesunyian di dalam kuburnya. Begitu juga pada saat dibangkitkan dari alam kubur. Saya mati duluan. Ini Rasul yang bilang, orang yang ahli la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia dimasukkan ke alam kubur, maka dia tidak akan menemui kesunyian di dalam kuburnya. Demikian juga pada saat dibangkitkan dari kubur. Bayangin kita masuk alam kubur yang begitu sempit, sendirian, gelap. Suami yang kita cintai nggak mau nemenin, istri yang kita cintai nggak mau nemenin, harta yang kita cari, kita kumpulin, nggak mau nemenin kita juga. Coba hartanya dibawa ditaruh di kuburan, besok udah habis dan diambil orang. Tidak mau nemenin, siapa yang mau nemenin? Amal kita. Nah, orang yang ahli la ilaha illallah, maka dia akan happy ketika di dalam kubur.
gak akan mengalami kesunyian, gak akan mengalami kesepian. Ahli, catatannya ahli itu adalah orang yang istiqomah mendawamkan membaca la ilaha illallah dan mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Itu disebut ahli. Mengapa di dalam kuburnya dia tidak akan menemui kesunyian? Karena Allah utus 2 malaikat untuk menemaninya. Ini saya buka di dalam kitab Sirrul Asrar. Saya print tadi ini. Ini ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengutip salah satu hadis Rasul terkait itu tadi. Kenapa orang yang ahli la ilaha illallah ketika di alam kuburnya tidak menemui kesunyian, demikian juga pada saat dibangkitkan? Syekh Abdul Qadir menukil salah satu hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu." Jadi ilmu ma'rifat dimaksud. Ba'atsallahu fi qabrihi, maka Allah akan mengutus ke dalam kuburnya itu malakaini, 2 malaikat, yu'allimanihi, yang akan mengajarkan kepadanya ilmal ma'rifati, ilmu ma'rifat. Ini hadis Rasul. Maka pantas nggak ngalamin kesunyian, karena Allah akan mengutus 2 malaikat ke dalam kubur orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, orang yang mati dalam keadaan belajar zikir. Wa qama min qabrihi aliman wa arifan, sehingga orang tadi yang mati membawa kalimat la ilaha illallah yang diajari oleh 2 malaikat tadi di dalam kuburnya, sehingga ketika nanti dia bangun dari kubur dalam keadaan alim dan alim plus ahli makrifat kepada Allah. Jadi rupanya dari hadis ini kita bisa memahami proses belajar makrifatullah itu berlanjut sampai kita masuk ke alam kubur, nggak berhenti di dunia. Beruntung mau beruntung orang yang beruntung itu. Proses belajarnya berlanjut. Allah utus 2 malaikat untuk mengajarkan, sehingga dari sini maka ada orang yang nanti ketika dia hidup di dunia terkenal sebagai orang yang alim, tapi karena dia tidak belajar tentang ilmu makrifat, begitu meninggal dibangkitkan dari kubur bisa jadi orang bodoh. Jadi ada orang yang dulunya alim, begitu meninggal nanti pas saat dibangkitkan pada hari kiamat tidak lagi menjadi orang alim tapi menjadi orang bodoh. Tapi ada orang yang ketika di dunia dikenal sebagai orang yang bodoh, tapi dia ahli zikir, dia berguru dengan mursyid kamil mukamil, dia terus belajar makrifat. Walaupun belum berhasil ketika hidupnya di dunia, maka ketika meninggal dibangkitkan dari alam kubur, dia menjadi orang yang alim plus alim. Hebat apa hebat? Hebat banget. Jadi kalau kita alim di dunia terus nggak ketemu mursyid, jangan bangga dulu. Jangan bangga. Ini hadis Nabi yang bilang ini, bukan saya yang bilang. Selanjutnya kata Syaikhul Qadir, wal muradu minal malakaini, yang dimaksud dengan 2 malaikat yang Allah putus ke dalam kubur orang yang ahli la ilaha illallah tadi adalah ruhaniyatun nabiyyi wal waliyyi, adalah ruhani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruhnya wali mursyid yang membimbing kita selama kita hidup. Penting apa penting? Penting.
Jadi yang dimaksud dua malaikat itu adalah ruhnya Nabi kita Muhammad SAW dan ruhnya wali mursyid yang kamil yang membimbing ruhani kita ketika kita hidup di alam dunia. Dilanjut proses belajarnya dengan guru mursyid kita. Nah, bagaimana kalau mursyidnya terus kita sudah nggak diakui sebagai muridnya? Ya kan, ngeri kan? Tapi udah musik aja, musiknya sudah pindah ke alam barzah. Kan ada yang begitu kan? Nah, ngerinya terputus, tidak diambil lagi sebagai muridnya. Akhirnya yang tadinya berharap nanti masuk ke alam kubur, dia diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diajari oleh guru musik kita, lanjutin belajar makrifatnya. Akhirnya kan adalah udah bukan murid saya, gimana? Cari mursyid yang dulu cari, kan ngeri. Maka kita harus punya pendirian. Jadi yang dimaksud dua malaikat adalah ruhnya Nabi kita Muhammad SAW dan ruhnya para wali. Mengapa? Kata Syaikhul Qadir, li annal malaka la yadkhulu fi alamil ma'rifah. Karena sesungguhnya malaikat itu tidak akan bisa masuk ke alam ma'rifah. Wala yu'allimani, dan tidak bisa mengajarkan tentang ilmu ma'rifah. Dikata Syaikhul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar ini kan jadi rujukan dari kitab Usul. Jadi sekali lagi bahwa orang yang ahli la ilaha illallah di dalam kuburnya nanti dia tidak akan menemui kesunyian dan juga pada saat dibangkitkan dari alam kubur. Mengapa? Karena Allah mengutus dua malaikat, yakni ruh Nabi kita Muhammad SAW dan ruh wali mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Al-Arifin, yang datang menemani kita, mengajarkan kepada kita tentang ilmu makrifat. Jadi nggak usah khawatir proses belajar pikir makrifat kepada Allah terlanjut nanti di alam barzah. Ya khusus bayarnya didampingi khusus. Nggak percaya mati dulu. Jadi begitu. Dari duluan tadi. Apakah Ustaz belakangan Bapak Ibu duluan? Apa yang tahu? Apa? Bapak Ibu duluan, Ustaz belakangan. Sama aja. Kan begitu. Tapi ini kita harus yakin. Mengapa? Karena ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan kita jadi ahli la ilaha illallah. Yang disebut ahli itu adalah orang yang istiqomah mendawamkan berzikir dan mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Usawati. Ini banyak orang-orang yang sudah kembali ke alam barzah, kadang-kadang sering datang ke kita melalui mimpi ya, sama ikhwan. Dan benar mereka itu berlanjut belajar. Kita harus yakin dengan guru mursyid kita. Mursyid yang kamil. Ciri mursyid yang kamil itu benar-benar ikhlas mengatakan muridnya supaya bisa sampai dekat kepada Allah. Bukan mursyid yang bicara tentang urusan dunia mulu. Benar enggak. Ya, ada informasi alam lahir disampaikan. Jadi bukan itu. Mursyid yang benar itu adalah yang mengantarkan muridnya supaya dekat dengan Allah, supaya terus berzikir kepada Allah. Ini mursyid yang sesungguhnya. Kita bersyukur ketemu dengan pengarsa Allah. Selanjutnya sumakola. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau ja'a qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik." Jikalau pendikir la ilaha illallah datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa hampir seluas bumi, dosanya hampir seluas kayak apa tuh banyaknya. Lahu warallahu lahu dzalika,
Allah akan mengampuninya. Amin. Kita kan dosa, produk yang kita hasilkan kalau nggak pahala ya dosa. Bisa jadi antara pahala dan dosa, mohon maaf, bisa jadi banyakan dosanya. Coba aja kita hitung dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur. Kita ketika mau tidur coba muhasabah. Dari mulai bangun banyakkan pahala atau banyakkan dosanya. Yang tahu kan diri kita. Yang jelas produk kita kalau nggak pahala ya dosa. Kayak pabrik. Makanya kita kalau mau tidur dulu dari tadi bangun berapa persen kita berbuat dosa, berapa persen kita mendapatkan pahala. Nah, kalau orang datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa hampir seluas bumi, maka orang tersebut karena hidupnya mendawamkan zikir la ilaha illallah, Allah akan ampuni dosanya. Tapi bukan berarti terus berbuat dosa zikir la, bukan. Maksiat zikir. Bukan maksiat itu namanya mempermainkan hukum Allah. Kita itu harus bertobat. Begitu tobat, stop, kita tinggalin perbuatan dosa. Nggak taunya tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera istighfar. Tapi bukan sengaja berbuat dosa atau kita terlanjur berbuat dosa, lanjutlah enak gitu. Ya, langsung istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi orang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan fahisyah kecil atau berbuat dosa, fastaghfiru, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Enggak terus membiarkan dirinya hanyut dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera istighfar. Maka banyakin istighfar. Maka di dalam surat Muhammad ayat 19 tadi kan gitu, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, mohon ampunlah atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Ini ayat kan menjadi dalil kita boleh mendoakan orang lain yang mukmin dan mukminat. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh doa orang lain, doa ayatnya dulu. Rasul aja istighfarnya sehari lebih dari 70 kali, dan kita istighfarnya 3 kali. Astagfirullahaladzim 3 kali itu menutup. Astagfirullah. Berarti berapa? 6 kali itu. 30. Oh tamam. Berapa kali? 3 kali juga. Paket 3, paket tambahan. Kita istighfarnya kurang. Rasul yang dijamin masuk surga, yang maksum, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat, istighfarnya lebih dari 70 kali. Ya Allah, kita istighfarnya pelit banget. Saya jadi banyak istighfar, Allah akan ampuni segala dosa kita. Jadi seluas apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita ahli la ilaha illallah, maka Allah akan ampuni. Bahkan kalau saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada riwayat, kalau kita berzikir la ilaha illallah dengan dipanjangkan sesuai dengan harokatnya, la ilaha illallah, itu Allah ampuni 4.000 dosa. Satu la ilaha illallah dalam Tanbihul Ghafilin. Sahabat nanya, kalau nggak punya dosa sebanyak 4.000 dosa, bagaimana? Allah akan ampuni keluarganya yang punya dosa.
Kalau keluarganya sudah bersih, nggak punya dosa, Allah akan ampuni tetangga kanan kirinya. Jadi orang yang ahli zikir la ilaha illallah itu menguntungkan bagi keluarga, bagi tetangga kanan kirinya. Kenapa? Karena dia terciprat kebaikan daripada zikir la ilaha illallah. Makanya pantas kalau la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal. Jadi menghapus dosa kita, kitanya sudah bersih, keluarga kita sudah bersih, tetangga kanan itu sudah bersih, terus meluas. Berarti kita senantiasa terus menerus memberikan kebaikan, baik untuk diri kita maupun orang lain. Itulah hebatnya kita kan harus selalu menebarkan ihsan, kebaikan kepada orang lain. Itu dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menerangkan bahwa zikir nafi dan isbat itu merupakan zikir yang paling pertama. Yang pertama. Yang kedua, kata guru kita Abah Anom bahwa zikir nafi dan isbat itu asyaddu ta'siro, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Apa pengaruh daripada zikir nafi dan isbat la ilaha illallah itu? Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kajian kita. Yuk belajar zikir.